Ya, halo guys. Langsung aja. Ya, di sini gue mau demoin singkat aja. Jadi biar kita ada gambaran ketika kita akan mengerjakan rancangan untuk aplikasinya. Ya. Jadi aplikasinya ini mengenai manajemen inventory barang pada PT Mega Yasa Engineering. Nah, di sini gue ada tiga role. Jadi ada super admin, ada personalia, sama ada staff. Untuk super admin itu nanti menunya atau yang muncul itu dua, dashboard sama manajemen akun atau kelola akun. Lalu untuk personalia ini ada tiga, ada dashboard, absensi, dan karyawan. Untuk staff nanti itu ada dashboard, inventory barang, transaksi keluar masuk barang, dan juga insiden atau kejadian atau berita. Sama aja ini. Mungkin di sini gue mau coba yang ke super admin dulu. Jadi pertama kita ini login dulu di sini. Ada halaman login. Gue masuk sebagai super admin. Nah ini halaman depannya. Nah untuk dashboard ini sementara kayak gini dulu. Tapi ini belum fix karena masih dummy, datanya juga masih belum jelas. Jadi masih dummy dulu untuk dashboard. Lalu di sini ada satu akun aja, ada satu menu aja sebenarnya. Itu ada di akun. Nah, ini untuk mengelola akun. Jadi kalau kita mau login itu harus ada akunnya dulu. Kalau akunnya nanti dia nggak ada ataupun statusnya nggak aktif, dia nggak akan bisa login. Oke. Tapi misalnya di sini kita bisa, nah di sini ada tambah akun. Misalnya, gue coba sama dia. Ini ada email, ada nomor telepon. Nah, ini kalau misalkan di akunnya itu dia ada hubungan dengan karyawan, dia boleh pilih karyawan mana nih yang mau disambungin ke akun atau karyawan mana yang mau kita buatkan akunnya. Nah, tapi ini nggak wajib ya. Ini nggak wajib. Kalau ada boleh, kalau kalau nggak juga nggak apa-apa sebetulnya. Dan kalau misalnya dia mau dipilih, nah ini karyawan ini cuman boleh punya satu akun, nggak bisa lebih. Oh, tambahin aja deh. Akun kalau karyawan isi udah punya satu akun. Lalu email tidak boleh sama. Email, username, nomor HP tidak boleh sama. Nah ini rules-nya. Dan statusnya aktif. Kita kasih misalnya personalia 2. Kita pilih passwordnya. Nah ini role-nya nih. Tadi yang gue bilang di awal, gue punya ada tiga role. Jadi kita bisa pilih mana role yang mau dipilih. Personalia, simpan. Menambah akun. Nah nanti misalnya lu login pakai akun ini, udah bisa nih. Dan ini ada edit. Nah, ini kita untuk merubah informasi akun, gitu ya. Nah, kalau passwordnya nggak dirubah, berarti nanti dia nggak tetap dengan password yang awal. Jadi nggak ada perubahan password. Atau kita juga bisa ngubah statusnya nggak aktif. Nah, kalau kita rubah statusnya nggak aktif, nanti dia nggak bakal bisa login. Kita coba nih ya. Nah, akun tidak aktif, silakan hubungi akun teman-teman. Gue mau ke yang awal dulu. Terus dia juga, nah ini yang personal ya, sorry, sorry. Gue mau ke super admin ya. Sorry, sorry.
Tadi fitur akun udah semua. Sama ada satu lagi fitur print atau fitur cetak di sini. Nah, ini kita mencetak semua akun yang ada. Lalu juga di sini kita juga bisa menghapus akun. Di ini ada ini konfirmasi. Oke, kita juga bisa nyari. Lalu kemudian cukup ini untuk tema, jadi nggak terlalu penting banget sih. Cuman nggak apa, gue kasih tahu aja. Terus kemudian di sini yang super admin ya. Berarti super admin cuma ada dashboard sama akun. Tadi akun udah gue jelasin. Coba kita sekarang beralih ke menu role yang kedua atau roles yang kedua. Itu personalia misalnya. Nah, di personalia di sini ada dashboard. Lalu untuk menu yang muncul itu hanya tambahan karyawan dan absensi gitu. Ya. Untuk karyawan, nah, di sini kita bisa nambah karyawan. Nah, ID karyawan ini nggak boleh sama. Kita kalau udah sama nanti dia bakal kena validasi. Misalnya gue sama nih. Nah, ini ada pilih jabatan. Pilih jabatan itu nanti ya tergantung dia posisinya sebagai apa di perusahaan ini. Apakah staff keuangan, admin operator atau segala macam di sini. Nah, ini status karyawannya. Apakah dia masih aktif bekerja atau udah nggak aktif bekerja sini. Dia bisa masukin KTP, nomor KTP juga nggak boleh sama. Dan dia harus 16 digit. Harus 16 digit. Tanggal lahir kita bisa milih. Tahun 2000. Oke. Pria, wanita ini misalnya Bekasi. Mana juga nggak boleh sama. Oke, di sini gue mau tulis aja untuk roles-nya di karyawan itu ID karyawan, ID karyawan, nomor KTP, nomor HP tidak boleh sama. Lalu kemudian di sini nomor KTP harus 16 karakter dan angka. Tidak ada validasinya. Oke, udah. Nah, ini kalau kita masukin ID karyawan, tapi dia udah ada, nah dia bakalan error, nggak bisa karena validasi. Kita coba masukin ke 6, simpan. Nah, ini berhasil menambah data karyawan. Nah, ini udah bisa. Lalu habis ditambah, kita juga bisa ngedit. Nah, kalau diedit, ID karyawan ini nggak bisa kita edit nih. Dia nggak bisa kita edit. Tapi selebihnya kita bisa edit. Misalkan kita edit nih. Karyawan, oke, udah tambah, udah keedit. Lalu kita juga bisa ngapus. Nah, data karyawan kita hapus. Nah, ini langsung hapus datanya ya. Kita juga bisa ngeprint. Nah, ini masih dummy itunya ya print. Nah, cuma nanti bakalan di bakalan dibagusin, bakalan di eh, finishing lagi. Cuman intinya gitu. Secara fungsional udah berfungsi. Lalu kita bisa cari itu berdasarkan nama ataupun ID. Misalkan, nah, udah bisa nyari. Lalu kemudian absensi. Nah, untuk absensi ini kita bisa nambah absensi untuk si karyawan misalkan dia nggak hadir ataupun hadir. Nah, ini untuk formnya itu ada, kita bisa pilih nama karyawannya, siapa yang mau dipilih, misalnya Rio, tanggal berapa dia nggak hadir, misalnya tanggal kemarin,
Atau ini ada hadir izin sakit cuti. Misalnya sakit atau dicuti nih, keluar kota misalnya. Nah ini kita bisa tambah. Oke. Nah, langsung ke tambah. Atau kita juga bisa ngedit. Sorry. Tadi atas ini ya. Nah ini yang terbaru nih. Kita juga bisa ngedit misalnya. Tapi sakit. Demam. Nah, di sini juga ada validasinya. Jadi buat tambahin lagi. Validasinya itu satu karyawan tidak bisa memiliki keterangan hadir atau tidak hadir dalam satu tanggal. Jadi dia nggak bisa satu tanggal yang sama. Misalnya ini udah 26 April. Kita masukin lagi nih si Rio nih dengan karyawan sama di 26 April. Nah, nanti akan muncul validasi karena saya memiliki absen di tanggal yang sama. Jadi nggak bisa. Gitu. Kita juga bisa menghapus juga di sini. Oke, konfirmasi. Oke, kita juga bisa ngeprint sama ya. Dan juga kita bisa nyari berdasarkan nama. Oke. Nah, ini untuk yang si personalia. Untuk terakhir itu nanti oke, ini cukup ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada staff yang terakhir. Nah, staff ini ada tiga fitur tambahan selain dashboard ya. Itu ada barang, barang ini misalkan itu ada penyimpanan atau tentang gudang barang. Intinya master barang, ini master, ini form masternya. Nah, di sini kita bisa nyari barang, terus kita bisa tambah barang. Nah, untuk tambah barang validasinya ini, kode barang tidak boleh sama. Misalnya kita tambahkan, misalnya nama barangnya apa ya? Taruhlah piring. Kita bisa di stok awal, mungkin kita bisa setting dari nol. Tipe barang ini bebas mau diisi atau enggak juga boleh. Misalnya kita isi gini. Oh, nah. Dia kalau ada kena ini, kena validasi nih. Jadi nggak bisa. Kita harus ganti kode barang. Kan? Oke, tambah. Lalu selain nambah, kita juga bisa mengedit. Nah, entah itu kita misalnya kita edit namanya. Nah, untuk diedit, ini kode barangnya nggak bisa diedit nih. Kalau untuk fitur edit barang. Kemudian di sini ada fitur print sama atau fitur cetak. Jadi kita bisa nyetak barang. Lalu kemudian ada fitur hapus juga. Ada fitur hapus juga. Nah, hapus. Nah, selanjutnya ini udah semua ya. Master barang sudah semua. Lalu di sini ada transaksi. Nah, di transaksi jadi ini transaksi keluar masuk barang. Oke. Atau jadi kita bisa pilih transaksi barang nih. Ada transaksi apa? Misalnya kabel. Nah, dia apakah barang masuk atau barang keluar? Kalau kita barang masuk, misalnya, oke, kita coba lihat dulu ya kabel ya di sini.
Kabel ini stoknya 5. Nanti ketika kita input barang masuk untuk kabel, harusnya dia stoknya bertambah. Gitu. Stok kabel. Jumlahnya misalnya 3. Dia barang masuk pada tanggal misalnya tanggal 30 April. Catatannya pembelian. Contoh baru. Ini boleh diisi boleh enggak untuk yang catatan. Oke, kita simpan. Berhasil menambah data stok barang masuk. Nah, ini untuk catatannya tampil di sini. Untuk riwayatnya tampil di sini. Lalu kita cek lihat nih. Nah, dia bertambah. Stok jadi 8. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngurangin si kabel, kabel dari 8 stok ya. Kita mau kurangin 2 barang keluar misalnya rusak. Lah, tanggalnya kita bisa pilih tanggal berapa keluarnya. Simpan. Yang sudah tambah datanya, data riwayat transaksinya. Lalu kemudian di penyimpanannya. Nah, ini sudah berubah nih, berkurang jadinya. Ya. Nah, terus selain tambah, kita juga bisa ngedit. Misalnya tadi barang keluar nih. Nah, barang keluar nih bisa kabel nih. Kita mau ganti jadi barang atau kita mau jumlahnya misalnya nggak jadi 2 deh, jadinya 1. Nanti dia bakalan menghitung ulang. Kan sebelum ini kan 8 dikurang 2 berarti 6. Nah, kita ngedit jadi 1 berarti harusnya 7 sih kabelnya. Nah, jadi 7. Jadi sesuai dengan awal yang tadi di. Nah, misalnya ini juga kita bisa edit ya. Kita juga bisa ngapus. Nah, kalau ini dihapus, kan barang keluar, dihapus. Berarti transaksinya batal. Kalau dia statusnya barang keluar, terus dihapus, nanti akan stoknya bertambah. Akan mengembalikan stok awal. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang dihapus barang masuk, nanti stoknya itu akan berkurang. Karena mengembalikan jumlah stok sebelum transaksi ini dilakukan. Gitu ya. Jadi akan mengembalikan stok sebelum transaksi ini dilakukan. Contoh ini keluar nih, kabel ya. Nah, kan dia udah kehapus ya, akan berubah. Nah, jadi 8. Sesuai dengan status barangnya, apakah ada barang masuk atau barang keluar. Tuh. Misalnya, tadi ini barang masuk nih. Kalau kita hapus, nanti akan mengembalikan stok awal. Itu 5. 8 kurang 3. Karena dia masuk. Oke, udah kehapus. Nah, stok awal tadi ya. Jadi gitu, jadi ada hubungan dengan stok terkait dengan transaksi. Untuk berita, nah ini untuk insiden. Jadi untuk insiden atau kejadian misalnya di suatu tempat, di suatu perusahaan tersebut ada kejadian entah itu kecelakaan kerja atau entah itu apapun itu. Nah, ini kita bisa tulis laporannya di sini. Untuk fiturnya itu ada tambah judulnya misalnya eh untuk kebakaran kecil kamar mandi atau tanggal berapa? Misalnya tanggal 3. Ini entah itu apapun itu. Berita, kejadian atau insiden. Nah, catatannya kita bisa ngisi catatan. Oke. Ataupun enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Untuk upload foto, nah ini kita juga bisa ngupload bukti foto nih. Tapi ini sifatnya nggak wajib. Nah, transaksi rules-nya, jika barang masuk, maka stok akan
Ini tadi ya. Jika keluar, stop, pulang, pulang. Jika barang masuk dihapus, maka stop, berkurang, dan sebaliknya. Nah, untuk 6 ini ada insiden atau kejadian atau berita jelas. Bisa upload foto, tapi tidak wajib. Ini ya. Oke, foto nih. Kita mau ngupload foto, pertama nih. Foto ya. Ini oke. Nah, ini akan pertama nih. Fotonya juga akan tampil di sini nih. Ini juga kita bisa edit. Misalkan di ruang foto. Foto aja lah ya. Simpan. Nah, ini misalkan di ruang rokok. Kita bisa pilih gambar juga. Hmm. Ya, ini masih ada bug. Cuman intinya gitu ya. Nanti kita bisa edit. Nanti gua benerin dulu. Bang. Kemudian kita juga bisa ngapus. Nah, nah, ini bisa ngapus juga nih. Gitu. Kita juga bisa ngeprint. Ngeprintnya gini aja. Simple aja. Kita juga bisa nyari. Nah, nah, itu. Ya paling gitu aja. eh Tadi ada beberapa bug. Cuman nanti gue benerin. Tapi intinya gitu sih. Untuk fitur itu ada cukup ya. Ada 6 form. Ada 6 form dan juga 6 print. Itu bisa ya tambah edit dan delete semua. Oke. Oke, terima kasih.